Di setiap sudut kepulauan Nusantara, dari Sabang yang membentang luas hingga Merauke yang permai, denyut nadi perekonomian Indonesia berdetak kuat, mengalirkan kehidupan melalui nadi-nadi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Mereka bukan sekedar entitas bisnis, mereka adalah cerminan ketangguhan bangsa, jiwa gotong royong yang membingkai kekuatan kolektif dari langkah-langkah kecil yang menghasilkan dampak besar. Ada 7 masalah utama yang seringkali menghambat laju UMKM. Kekuatan mereka seringkali terfragmentasi menjadi kekuatan kecil-kecil yang tidak besar-besar. Minim sinergi di tengah jumlah yang masif di 74.957 desa. Terjadi miskonsep bisnis, wirausaha, dan penjualan di mana fokus hanya terpaku pada angka penjualan, melupakan pemahaman bisnis menyeluruh yang seharusnya menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat. Adanya bias digitalisasi sebagai solusi instan. Padahal teknologi hanyalah alat efektif jika didukung keterampilan dan disiplin yang kuat. Kita menghadapi pasar yang tak terdidik, sebuah pasar yang belum sepenuhnya menghargai kualitas produk lokal dan hanya menuntut harga murah. Keadilan ukuran versus profesionalitas yang disamaratakan menjadi beban berat di mana UMKM terbebani kebutuhan modal tinggi akibat ekosistem yang ada. Padahal, jaringan dan keahlian juga tak kalah penting. Ada pembenaran atau fakta ekosistem ekonomi yang sering tidak selaras dengan konteks dan kearifan Indonesia seperti sistem kapitalis sosialis atau komunis. Standarisasi yang bukan asli Indonesia. Sebuah desakan untuk mengembangkan UMKM yang seharusnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila, etika, dan kepedulian sosial, serta semangat gotong royong sebagai nilai kebangsaan. Yang pertama, kami berhadapan dengan satu ekosistem ekonomi yang bermodal sangat tinggi. Misalnya kayak marketplace. Pemasaran itu kayaknya masalah yang hampir dihadapi semua UMKM. Kedua, permodalan. Nah, di satu sisi itu suatu dilema gitu. Kita membesarkan pasar, tapi kita juga harus membesarkan produk kita kan ya. Membesarkan produk kita bermodal. Nah, pinjaman yang ditawarkan itu kadang berat untuk kami. Itu salah satu tantangan kami ya. Dan jadi kami di sini berusaha jalan dulu lah pelan-pelan. Tapi tidak bisa mengambil pasar lebih luas lagi karena itu tadi tidak mencukupi komoditasnya gitu. Bahan baku itu karena ini jujur ini kan seperti yang saya bilang tadi ini impor dan ini karena musiman kan. Untuk menjawab kompleksitas tantangan yang membelit ini, lahirlah sebuah inisiatif revolusioner, sebuah mercusuar harapan, Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT. Ini adalah model kewirausahaan yang secara brilian mengintegrasikan semangat gotong royong, sebuah aset budaya tak ternilai yang telah mendarah daging dalam jiwa bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip bisnis modern memberdayakan UMKM di Indonesia. Kini, sebuah inovasi baru, sebuah gebrakan segar hadir. G2RT Komunitas. G2RT Komunitas hadir dalam berbagai klaster wilayah, masing-masing dengan kekhasan dan produk unggulan tersendiri, mencerminkan keragaman kuliner Nusantara. Ada G2RT KMK 4 Bali Sulawesi yang akan menjadi fokus utama kita, menampilkan keunikan seperti black garlic, lombok kuning simpati, sambal roa, dan bumbu balina.
Kemudian ada G2RT KMK 4 DIY Bogor yang dikenal dengan cita rasa khas sambal pecel Fadia, sambal hitam Fadia, bumbu pecel Gema, sambal pecel Mbak Ana, serta aneka sambal dapur Junet dan bumbu instan khas Bira. Serta G2RT KMK 4 Jawa Timur Jakarta Selatan Batam yang membanggakan pecel bre, bawang goreng gonion, sambal mamami, sambal pecel Ai Ponorogo hingga sambal pecel Pelita Lumpang. KMK 4, sebuah program strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dikenal juga sebagai bagian integral dari komunitas G2RT. KMK 4 dirancang khusus untuk mendukung perkembangan UMKM di sektor kuliner melalui pembentukan klaster-klaster regional yang memungkinkan kolaborasi yang erat, pelatihan yang terarah, dan pendampingan yang fokus. Kita akan menyelami lebih dalam klaster Bali dan Sulawesi yang dipimpin oleh tim pengurus berdedikasi tinggi, termasuk Bapak Ari Aryansyah sebagai ambasador dan Bapak Fauluk Ulum sebagai ketua. Mereka adalah motor penggerak utama yang memastikan tujuan mulia program ini tercapai, meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun internasional, dan membuka akses pasar yang lebih luas, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan terintegrasi. Melalui program yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada waktu itu, tahun 2024, melalui Mikro Mandiri. Nah, kami salah satu bagian dalam kegiatan lanjutan. Nah, kemudian beliau memperkenalkan tentang G2RT, dan ini suatu hal yang luar biasa, yang baru. Bagaimana sebuah standar kerja yang berbasis kearifan lokal, yakni gotong royong. Bukan menjadi kapitalis atau sosialis atau saling memakan hanya untuk bertahan hidup, tetapi kita bisa bergotong royong, kita bisa tumbuh bersama dan berkembang bersama. Kementerian Koperasi dan UMKM, kebetulan kemarin Bu Rika yang jadi mentornya kita, yang jadi mentor. Nah, itu saya sangat tertarik karena dari Bu Rika memperkenalkan produk-produk G2RT. G2RT itu ke luar gitu loh, sudah ke global ininya. Itu yang kemarin saya tertarik ya, walaupun memang sampai saat ini belum produk kami ini juga nanti mungkin bisa diperkenalkan di lewat G2RT di mancanegara. Model kewirausahaan G2RT berdiri kokoh di atas 4 pilar utama yang secara fundamental dapat dipetakan dan dianalisis melalui lensa teori Operation Management atau OM. Tetrapreneur itu inovasi wirausaha berbasis 4 pilar gitu. Jadi bukan merupakan siklus, tetapi pilar yang sama-sama dibangun untuk membangun ekosistem wirausaha asli Indonesia. Pilar pertama, Chainpreneur, adalah tentang pengelolaan rantai pasok yang kokoh dan adaptif, mulai dari hulu hingga hilir, sebuah fondasi vital bagi keberlanjutan produk. Ini berfokus pada keseluruhan proses produksi produk dan pemanfaatan bahan baku lokal, serta pemberdayaan pemasok sebagai mitra strategis. Contohnya, produsen minyak ayam Onlina harus memastikan pasokan ayam dan bumbu yang stabil. Manajemen rantai pasok yang efektif melibatkan pemilihan pemasok yang handal, pengelolaan inventaris yang efisien, dan distribusi yang tepat waktu untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produk dengan kapasitas produksi hingga 500 botol per bulan dengan tetap mengedepankan konsep bisnis keberlanjutan Zero Waste. Yang pertama, saya punya pemasok pasti kan, ya bukan cuma 1 tapi 2 atau maksimum 3 yang bisa memastikan bahwa kebutuhan saya itu kan terpenuhi secara pasti, terutama ketika permintaan itu sangat tinggi. Nah, kemudian kami selalu menjalin komunikasi dengan pemasok tersebut
ya jaga-jaga lah. Kalau misalnya kami tidak bisa ngambil ke mereka tetap ada komunikasi dengan kami, dan suatu saat juga kami membutuhkan mereka untuk memasok kebutuhan bahan baku kami, mereka selalu siap. Pilar kedua, marketpreneur, melibatkan pemahaman mendalam dan pengaktifan pasar yang strategis. Ini berarti menilai kebutuhan pasar secara cermat melalui peramalan dan mengoptimalkan akses pasar untuk produk-produk UMKM. Pemasaran, kalau ngomong pemasaran saya lebih ke arah konvensional masih, atau semi digital. Kenapa semi? Saya pakai WhatsApp, saya pakai email. Dan selama ini saya melakukan pemasaran itu dengan door to door. Artinya saya datang ke pembeli gitu ya, dalam hal ini hotel. Jadi cenderungan saya emang pasar utama saya hotel. Jadi saya datang ke sana, saya bertemu dengan chef atau FB mereka di sana atau GM, adakan appointment, berikan sampel, deal, kita buat MOU, yang perjanjian begitulah, kontrak. Nah, itu yang lebih banyak saya lakukan, itu yang lumayan berhasil selama ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang digital seperti FB, IG itu juga mendukung. Nah, seperti saya bilang tadi, kendala itu tadi, kita harus ada edukasi, kita juga harus ada sumber daya manusia untuk bisa menghandle itu. Gitu. Pilar ketiga, qualitypreneur, mengacu pada komitmen tak tergoyahkan terhadap manajemen kualitas dari bahan baku hingga tangan konsumen. Ini berfokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perencanaan strategis untuk memastikan kualitas produk unggulan dan kepuasan konsumen yang berkelanjutan. Yang datang itu kita sortir terlebih dahulu, kita ukuran bawangnya itu sama, yang dengan ukuran bawang yang sama kita timbang sebesar 3 kilo, masing-masing tray itu kita isi 3 kilo, terus nanti kita tata dalam loyang. Setelah rata kita masukkan ke dalam mesin fermentasi black garlic. Setelah mesinnya penuh kita tutup dan kita atur suhunya, suhu mesinnya itu kita atur, dan selama proses fermentasi itu antara 3-4 minggu itu biasanya kita ada sistem rolling di dalam mesin tersebut. Pilar keempat, brandpreneur, adalah tentang membangun merek yang kuat dan berkelanjutan yang terus relevan di pasar yang dinamis. Ini bukan lagi sekedar citra atau janji kosong, melainkan tentang membangun aspirasi, pengalaman otentik, keterkaitan emosional, dan kecocokan yang melibatkan pemikiran dan hati konsumen dalam setiap keputusan pembelian. Kami mengambil lemak ayam dari RPH lokal yang secara ekonomis itu tidak punya nilai atau rendah sekali, kemudian kami beli dengan harga yang wajar, kemudian kami olah menjadi produk baru, produk kreatif yang punya nilai ekonomis tinggi. Kemudian sisa produksi itu kan ada residu. Residu itu pun bisa kami olah kembali menjadi produk berikutnya. Contohnya seperti ini. Ini kami olah dari residu pembuatan minyak ayam murni dan minyak ayam bawang. Kami tambahkan bahan lain menjadi produk baru seperti ini. Kemudian dari G2RT, teman-teman kami yang lain, mereka itu mengumpulkan sampah, misalnya bekas kupasan bawang, bekas kupasan kacang. Itu bisa mereka fermentasi, dikompos menjadi pupuk. Sekarang menjadi binaan dari BPOM, Balai BPOM Denpasar, yang semoga nanti di tahun 2025 izin edar kami bukan lagi BIRT, tetapi memang BPOM, dan itu secara bertahap dalam 1 tahun ini, satu demi satu persyaratan akan kami penuhi. Kelima strategi futuristik G2RT adalah peta jalan yang ambisius namun terarah, membentuk ekosistem ekonomi yang berdaya. Pertama, iconic. Ini adalah tentang kepemilikan produk dengan kualitas pembeda yang sulit ditiru. Kedua, komersialisasi intelektual.
G2RT secara aktif mendorong peningkatan komersialisasi yang berbasis pada inovasi dan kekayaan pengetahuan. Ketiga, kebangkitan aset Indonesia. Ini berarti mengayakan dan memberdayakan aset gotong royong khas Indonesia. Keempat, kesatuan G2RT membangun dampak strategis yang menyatukan seluruh elemen. Kelima, keberlanjutan humanis. Ini berfokus pada kekuatan kemanusiaan yang berkelanjutan, menciptakan dampak positif jangka panjang. Dari aspek kualitas, rasa gitu nggak kalah, justru ada uniqueness gitu ya, terus ada customer experience sebetulnya. Jadi kalau customer atau pasarnya itu sudah wajar terdidik bahwa UMKM itu tidak ada satu standarisasi harus seperti pabrik begitu, justru nanti akan terjadi customer experience yang itu mewajarkan bahwa keberagaman UMKM itu ya beda-beda, malah jadi unik nanti. Semua standarisasi di Indonesia itu masuknya ke Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Yang ini merupakan satu percepatan ekosistem bahwa model gotong royong itu bukan hanya di sosial budaya tapi juga di ekonomi, dan ini lebih dekat begitu dengan masyarakat Indonesia sehari-harinya. Nah, harapannya nanti ke depan gitu ya, visionernya, ketika ini sudah menjadi satu kewajaran bahwa berbisnis itu tidak harus kapitalis, komunis atau sosialis begitu. Kita punya ada ekonomi Pancasila, sila 1 sampai sila 5, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, kemudian ada musyawarah mufakat, setelah itu ada berkeadilan dan seterusnya. SNI G2RT ini nanti akan diajukan ke ranah global, yaitu masuk menjadi salah satu seri ISO atau International Standard Organization yang sudah diadopsi oleh di berbagai negara. G2RT bukan sekedar model bisnis, tetapi sebuah gerakan besar yang bertujuan untuk mengembalikan identitas ekonomi Indonesia, di mana gotong royong menjadi kekuatan pendorong utama. Mari bersama kita dukung G2RT dan UMKM Indonesia. Bersama kita wujudkan produk-produk lokal menjadi ikon global, menginspirasi dunia dengan nilai-nilai luhur bangsa. Gotong royong untuk Indonesia yang mendunia.